Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2003-2094. Saya dari kelas 7D dengan mata kuliah manajemen mutu. Nah, di sini saya akan membuat video tentang ISO. Nah, dalam ISO 9001 itu petunjuk atau ketentuan untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu di dalam organisasi. Sedangkan ISO 9000-an ini dasar-dasar dan penjelasan istilah ISO 9001. Pasal-pasal mengenai petunjuk atau ketentuan sistem manajemen mutu. Ada juga ISO 9004, petunjuk untuk meningkatkan berkesinambungan bagi organisasi, petunjuk untuk pengujian diri menggunakan 5 tingkat skor kematangan. Untuk sistem manajemen mutu, ISO 9001 ini memudahkan menerapkan untuk seluruh industri. Manfaatnya ini yang pertama itu kemampuan menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan regulasi yang berlaku. Yang kedua itu memfasilitasi peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu menangani risiko dan peluang terkait dengan konteks dan sesamanya. Yang keempat, kemampuan untuk menunjukkan kesesuaian pada persyaratan SMM. Khusus yang kelima, pengakuan dari pihak ketiga untuk promosi selanjutnya itu ada kendala penerapan manajemen mutu. Yang pertama itu ada kurang komitmen dan kesadaran. Yang kedua, kurang pemahaman. Yang ketiga, beban pekerjaan yang terlalu tinggi. Yang keempat, kurang koordinasi. Dan yang kelima itu konsisten teknik induction. Apakah mutu itu istilah klasik tingkatan terbaik, istilah untuk pemakaian sesuai kegunaan, atau mencapai kepuasan pelanggan? Definisi ISO 9001 ini tingkat di mana seperangkat karakteristik memenuhi seperangkat persyaratan pelanggan dari pihak berkepentingan. Dasar-dasar dan penjelasan istilah ISO 9001. Pasal-pasal mengenai petunjuk atau ketentuan sistem manajemen mutu. Ada juga ISO 9004, petunjuk untuk meningkatkan berkesinambungan bagi organisasi, petunjuk untuk pengujian diri menggunakan 5 tingkat skor kematangan. Untuk sistem manajemen mutu, ISO 9001 ini memudahkan menerapkan untuk seluruh industri. Manfaatnya ini yang pertama itu kemampuan menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan regulasi yang berlaku. Yang kedua itu memfasilitasi peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu menangani risiko dan peluang terkait dengan konteks dan sesamanya. Yang keempat, kemampuan untuk menunjukkan kesesuaian pada persyaratan SMM. Khusus yang kelima, pengakuan dari pihak ketiga untuk promosi. Selanjutnya itu ada
kendala penerapan manajemen mutu. Yang pertama itu ada kurang komitmen dan kesadaran. Yang kedua, kurang pemahaman. Yang ketiga, beban pekerjaan yang terlalu tinggi. Yang keempat, kurang koordinasi. Dan yang kelima itu konsisten teknik induction. Apakah mutu itu istilah klasik, tingkatan terbaik, istilah untuk pemakaian sesuai kegunaan, atau mencapai kepuasan pelanggan? Definisi ISO 9001 ini tingkat di mana seperangkat karakteristik memenuhi seperangkat persyaratan pelanggan dari pihak berkepentingan. Manfaatnya ini yang pertama itu kemampuan menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan regulasi yang berlaku. Yang kedua itu memfasilitasi peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu menangani risiko dan peluang terkait dengan konteks dan sesamanya. Yang keempat, kemampuan untuk menunjukkan kesesuaian pada persyaratan SMM. Khusus yang kelima, pengakuan dari pihak ketiga untuk promosi penerapan. Untuk promosi selanjutnya itu ada kendala penerapan manajemen mutu. Yang pertama itu ada kurang komitmen dan kesadaran. Yang kedua, kurang pemahaman. Yang ketiga, beban pekerjaan yang terlalu tinggi. Yang keempat, kurang koordinasi. Dan yang kelima itu konsisten teknik induction. Apakah mutu itu istilah klasik, tingkatan terbaik, istilah untuk pemakaian sesuai kegunaan, atau mencapai kepuasan pelanggan? Definisi ISO 9001 ini tingkat di mana seperangkat karakteristik memenuhi seperangkat persyaratan pelanggan dari pihak berkepentingan. Nah, selanjutnya itu apa sistem manajemen mutu? Nah, sistem seperangkatan elemen yang saling terkait dan saling berinteraksi. Manajemen adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Sedangkan sistem manajemen, sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran. Untuk mencapai sasaran tersebut, sistem manajemen mutu yaitu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang berkenaan dengan mutu. Dia itu selanjutnya dalam ISO pemahaman organisasi dan konteksnya ada yang namanya ISO topik yang penting bagi organisasi atau hal yang perlu didiskusikan, perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan SMM. Nah, organisasi harus memahami isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan arah strategi mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang dituju dari sistem manajemen mutu. Organisasi harus memantau dan meninjau informasi mengenai isu internal dan eksternal tersebut. Apa sih isu internal dan eksternal, baik positif ataupun negatif? Nah, eksternal itu legal atau teknologi kompetitif, sosial dan ekonomi dan lain-lain. Sedangkan internal itu values budaya, kinerja perusahaan. Selanjutnya memahami kebutuhan dan harapan
harapan. Pihak kepentingan dari ekosistem dan pihak berkepentingan ada dampak atau potensi. Dampak pada kemampuan organisasi untuk mampu menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan, peraturan yang berlaku. Maka organisasi harus memantau dan meninjau informasi tentang pihak berkepentingan yang relevan dengan SMM dan persyaratan dari pihak berkepentingan tersebut yang relevan dengan SMM. Sistem seperangkatan elemen yang saling terkait dan saling berinteraksi. Manajemen adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Sedangkan sistem manajemen, sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran. Untuk mencapai sasaran tersebut, sistem manajemen mutu yaitu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang berkenaan dengan mutu. Dia itu selanjutnya dalam ISO pemahaman organisasi dan konteksnya ada yang namanya ISO topik yang penting bagi organisasi atau hal yang perlu didiskusikan, perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan SMM. Nah, organisasi harus memahami isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan arah strategi mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang dituju dari sistem manajemen mutu. Organisasi harus memantau dan meninjau informasi mengenai isu internal dan eksternal tersebut. Apa sih isu internal dan eksternal, baik positif ataupun negatif? Nah, eksternal itu legal atau teknologi kompetitif, sosial dan ekonomi dan lain-lain. Sedangkan internal itu values budaya, kinerja perusahaan. Selanjutnya memahami kebutuhan dan harapan pihak kepentingan dari ekosistem dan pihak berkepentingan ada dampak atau potensi. Dampak pada kemampuan organisasi untuk mampu menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan, peraturan yang berlaku. Maka organisasi harus memantau dan meninjau informasi tentang pihak berkepentingan yang relevan dengan SMM dan persyaratan dari pihak berkepentingan tersebut yang relevan dengan SMM. Manajemen adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Sedangkan sistem manajemen, sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran. Untuk mencapai sasaran tersebut, sistem manajemen mutu yaitu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang berkenaan dengan mutu. Dia itu selanjutnya dalam ISO pemahaman organisasi dan konteksnya ada yang namanya ISO topik yang penting bagi organisasi atau hal yang perlu didiskusikan, perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi
kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan SMM. Nah, organisasi harus memahami isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan arah strategi, mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang dituju dari sistem manajemen mutu. Organisasi harus memantau dan meninjau informasi mengenai isu internal dan eksternal tersebut. Apa sih isu internal dan eksternal, baik positif ataupun negatif? Nah, eksternal itu legal atau teknologi kompetitif, sosial dan ekonomi dan lain-lain. Sedangkan internal itu values budaya, kinerja perusahaan. Selanjutnya, memahami kebutuhan dan harapan pihak kepentingan dari ekosistem dan pihak berkepentingan. Ada dampak atau potensi. Dampak pada kemampuan organisasi untuk mampu menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan, peraturan yang berlaku. Maka organisasi harus memantau dan meninjau informasi tentang pihak berkepentingan yang relevan dengan SMM dan persyaratan dari pihak berkepentingan tersebut yang relevan dengan SMM. Kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Sedangkan sistem manajemen, sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran. Untuk mencapai sasaran tersebut, sistem manajemen mutu yaitu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang berkenaan dengan mutu. Dia itu selanjutnya dalam isu pemahaman organisasi dan konteksnya ada yang namanya isu topik yang penting bagi organisasi atau hal yang perlu didiskusikan, perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan SMM. Nah, organisasi harus memahami isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan arah strategi, mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang dituju dari sistem manajemen mutu. Organisasi harus memantau dan meninjau informasi mengenai isu internal dan eksternal tersebut. Apa sih isu internal dan eksternal, baik positif ataupun negatif? Nah, eksternal itu legal atau teknologi kompetitif, sosial dan ekonomi dan lain-lain. Sedangkan internal itu values budaya, kinerja perusahaan. Selanjutnya, memahami kebutuhan dan harapan pihak kepentingan dari ekosistem dan pihak berkepentingan. Ada dampak atau potensi. Dampak pada kemampuan organisasi untuk mampu menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan, peraturan yang berlaku. Maka organisasi harus memantau dan meninjau informasi tentang pihak berkepentingan yang relevan dengan SMM dan persyaratan dari pihak berkepentingan tersebut yang relevan dengan SMM. Kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Sedangkan sistem manajemen, sistem
untuk menetapkan kebijakan dan sasaran. Untuk mencapai sasaran tersebut, sistem manajemen mutu yaitu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang berkenaan dengan mutu. Dia itu selanjutnya dalam ISO pemahaman organisasi, dan konteksnya ada yang namanya ISO topik yang penting bagi organisasi atau hal yang perlu didiskusikan, perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan SMM. Nah, organisasi harus memahami isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan arah strategi, mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang dituju dari sistem manajemen mutu. Organisasi harus memantau dan meninjau informasi mengenai isu internal dan eksternal tersebut. Apa sih isu internal dan eksternal, baik positif ataupun negatif? Nah, eksternal itu legal atau teknologi kompetitif, sosial dan ekonomi dan lain-lain. Sedangkan internal itu values budaya, kinerja perusahaan. Selanjutnya, memahami kebutuhan dan harapan pihak kepentingan dari ekosistem dan pihak berkepentingan. Ada dampak atau potensi. Dampak pada kemampuan organisasi untuk mampu menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan, peraturan yang berlaku. Maka organisasi harus memantau dan meninjau informasi tentang pihak berkepentingan yang relevan dengan SMM dan persyaratan dari pihak berkepentingan tersebut yang relevan dengan SMM. Kebijakan dan sasaran. Untuk mencapai sasaran tersebut, sistem manajemen mutu yaitu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang berkenaan dengan mutu. Dia itu selanjutnya dalam ISO pemahaman organisasi, dan konteksnya ada yang namanya ISO topik yang penting bagi organisasi atau hal yang perlu didiskusikan, perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan SMM. Nah, organisasi harus memahami isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan arah strategi, mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang dituju dari sistem manajemen mutu. Organisasi harus memantau dan meninjau informasi mengenai isu internal dan eksternal tersebut. Apa sih isu internal dan eksternal, baik positif ataupun negatif? Nah, eksternal itu legal atau teknologi kompetitif, sosial dan ekonomi dan lain-lain. Sedangkan internal itu values budaya, kinerja perusahaan. Selanjutnya, memahami kebutuhan dan harapan pihak kepentingan dari ekosistem dan pihak berkepentingan. Ada dampak atau potensi. Dampak pada kemampuan organisasi untuk mampu menyediakan produk dan jasa
produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan peraturan yang berlaku, maka organisasi harus memantau dan meninjau informasi tentang pihak berkepentingan yang relevan dengan SMM dan persyaratan dari pihak berkepentingan tersebut yang relevan dengan SMM. Nah, selanjutnya itu ada menentukan ruang lingkup dalam SMM. Itu tentang pendapatan ruang lingkup. Yang pertama itu ada terdokumentasi. Yang kedua mempertimbangkan isu internal dan eksternal. Pihak berkepentingan produk dan jasa. Ketiga menjelaskan produk dan jasa dalam cakupan SMM. Selanjutnya itu ada proses sistem manajemen. Nah, di sini menyediakan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan penerapannya. Yang kedua, menetapkan urutan dan interaksi proses-proses ini. Yang ketiga itu menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan memastikan operasi maupun kendala proses-proses efektif. Yang keempat itu memastikan ketersediaan sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemantauan proses-proses ini. Yang kelima, memantau, mengukur di mana bisa diterapkan dan menganalisa proses-proses. Dan yang keenam, menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan peningkatan berkelanjutan di proses ini. Nah, selanjutnya itu ada menentukan ruang lingkup dalam SMM. Itu tentang pendapatan ruang lingkup. Yang pertama itu ada terdokumentasi. Yang kedua mempertimbangkan isu internal dan eksternal. Pihak berkepentingan produk dan jasa. Ketiga menjelaskan produk dan jasa dalam cakupan SMM. Selanjutnya itu ada proses sistem manajemen. Nah, di sini menyediakan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan penerapannya. Yang kedua, menetapkan urutan dan interaksi proses-proses ini. Yang ketiga itu menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan memastikan operasi maupun kendala proses-proses efektif. Yang keempat itu memastikan ketersediaan sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemantauan proses-proses ini. Yang kelima, memantau, mengukur di mana bisa diterapkan dan menganalisa proses-proses. Dan yang keenam, menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan peningkatan berkelanjutan di proses ini. Nah, selanjutnya itu ada menentukan ruang lingkup dalam SMM. Itu tentang pendapatan ruang lingkup. Yang pertama itu ada terdokumentasi. Yang kedua mempertimbangkan isu internal dan eksternal. Pihak berkepentingan produk dan jasa. Ketiga menjelaskan produk dan jasa dalam cakupan SMM. Selanjutnya itu ada proses sistem manajemen. Nah, di sini menyediakan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan penerapannya. Yang kedua, menetapkan urutan dan interaksi proses-proses ini.
Yang ketiga itu menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan memastikan operasi maupun kendala proses-proses efektif. Yang keempat itu memastikan ketersediaan sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemantauan proses-proses ini. Yang kelima, memantau, mengukur di mana bisa diterapkan dan menganalisa proses-proses. Dan yang keenam, menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan peningkatan berkelanjutan di proses-proses ini. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang ISO. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.